Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen PAUD, Ibu BC Nirmala SPD MPD, dan teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Stefani Ananda Putri. Saya dari Universitas Tadulako, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya dari kelas A, angkatan 2019. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul kepemimpinan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi kepemimpinan secara umum. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk memimpin atau mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi kepemimpinan menurut para ahli. Baik, menurut F. I. Munson, kepemimpinan merupakan kemampuan agar dapat mengatasi orang-orang sehingga mencapai hasil yang maksimal. Menurut F. A. Nigro 1965, kepemimpinan adalah cara khusus untuk mempengaruhi aktivitas orang lain. Selanjutnya saya akan membahas ada 3 poin yang terdapat dalam kepemimpinan. Yang pertama ada unsur, yang kedua fungsi, dan yang ketiga adalah prinsip. Baik, yang pertama, di dalam unsur ada 5 yang akan saya bahas. Baik, di dalam unsur yang akan saya bahas, yang pertama adalah 1. Adanya pemimpin. Yang kedua adalah adanya orang lain yang dipimpin. Dan yang ketiga adalah adanya sebuah kegiatan yang menggerakkan orang lain. Dan yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai. Dan yang kelima adalah berlangsung berupa proses baik kecil ataupun besar. Poin kedua yang akan saya bahas di dalam kepemimpinan yaitu adalah fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan yang pertama adalah memprakarsai struktur atau organisasi, dan yang kedua menjaga koordinasi dan integrasi di dalam suatu organisasi agar dapat berjalan dengan efektif. Dan yang ketiga, merumuskan sebuah tujuan institusional atau organisasional dengan cara-cara yang efisien sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Dan yang keempat, mengatasi suatu pertentangan serta konflik-konflik yang muncul dan mengadakan evaluasi serta evaluasi ulang. Dan yang terakhir dalam fungsi kepemimpinan adalah mengadakan suatu revisi, perubahan, inovasi, pengembangan, dan penyempurnaan dalam organisasi. Poin ketiga yang akan saya bahas dalam kepemimpinan ada yang dinamakan dengan prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan yang pertama adalah seorang yang belajar seumur hidup. Artinya seseorang harus terus mencari pengalaman yang sangat baik maupun buruk sebagai sumber belajarnya. Dan yang kedua adalah berorientasi pada pelayanan. Artinya seorang pemimpin tidak dilayani melainkan melayani. Dan prinsip yang terakhir adalah membawa energi positif terhadap orang lain. Artinya seorang pemimpin harus mempunyai energi yang sangat positif agar bisa berdampak terhadap kesuksesan orang lain. Sampai di sini kita dapat memahami bahwa kepemimpinan itu adalah seseorang yang mempunyai skill dan belum tentu orang lain akan mempunyai skill tersebut. Dan di sini saya akan membahas kepemimpinan yang terdapat di dalam PAUD. Artinya kita akan mengetahui apa itu kepemimpinan PAUD. Kepemimpinan PAUD adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk menggerakkan pelaksanaan proses pendidikan yang diharapkan mampu untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Contoh kepemimpinan PAUD adalah seorang kepala sekolah. Baik, itulah tadi materi yang telah saya presentasikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dalam hal memaparkan materi, serta terdapat banyak salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.